Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan pengaruh pajak pada analisis ekonomi teknik. Sebelumnya, saya dan kelompok saya ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Nur Fauzan. Yang kedua ada Suri Pangasi Al-Fatihah. Dan yang ketiga ada Fatin Farah Atira. Kita langsung saja ke pokok bahasan kita. Yang pertama itu beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Yang kedua, perhitungan-perhitungan dasar perpajakan. Yang ketiga, mentabulasikan aliran kas setelah pajak. Yang keempat, efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Dan yang terakhir, efek pendapatan kapital dan pajak. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, beberapa definisi dalam perhitungan pajak. Adapun pendapatan kotor atau gross income, yakni jumlah semua pendapatan baik yang berasal dari penjualan maupun pendapatan bunga selama satu periode akuntansi. Yang selanjutnya pengeluaran atau disebut expenses, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis, termasuk diantaranya pengeluaran bunga atas pinjaman modal maupun pengeluaran lainnya. Selanjutnya ada pendapatan terkena pajak atau disebut sebagai taxable income atau TI, yakni jumlah pendapatan yang akan dikenakan pajak pendapatan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang mana perhitungannya antara lain TI sama dengan GI kurang E kurang D, di mana TI-nya itu taxable income atau pendapatan terkena pajak tadi, GI-nya gross income atau pendapatan kotor, dan yang E itu expenses, D-nya itu depresiasi atau biaya penyusutan. Selanjutnya ada pendapatan kapital atau capital gain, yaitu suatu pendapatan yang diperoleh bila harga jual dari suatu aset melebihi harga belinya. Dapat dihitung dengan CG sama dengan SP kurang PP, di mana SP atau selling price sama dengan harga jual aset. PP first cost itu sama dengan harga beli aset dan CG-nya lebih besar dari 0. Selanjutnya kerugian kapital atau capital loss terjadi apabila harga jual aset kurang dari nilai buku. Dapat dihitung dengan CL sama dengan BV kurang SP, di mana CL-nya itu kerugian kapital, BV nilai buku aset saat penjualan berlangsung, dan SP-nya harga jual aset. Selanjutnya ada depreciation recapture, terjadi apabila suatu aset terdepresiasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya pada saat itu. DR-nya sama dengan SP kurang BV, di mana DR lebih besar dari 0. DR termasuk dalam pendapatan yang terkena pajak, bukan sebagai pendapatan kapital. Adapun taxes-nya TI kali T, di mana TI-nya tadi itu pendapatan terkena pajak, dan T itu tingkat pajak yang dikenakan untuk TI. Dari persamaan sebelumnya, TI bisa disubstitusi sehingga menjadi G kurang D kurang I kali T. Baik, kita langsung saja ke contoh soal perhitungan dasar perpajakan. Pada tahun 1994, PT BCD mempunyai pendapatan kotor sebesar 5,5 miliar dengan beban dan penyusutan pada tahun tersebut sebesar 3,7 miliar. Berapa pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan jika pada selang waktu TI atau tarif pajak yang dikenakan adalah 45%? Kita langsung saja ke solusinya. Besarnya penghasilan terkena pajak itu TI sama dengan 5,5 miliar rupiah kurang 3,7 miliar sama dengan 1,8 miliar. Dan pajak yang harus dibayar itu 1,8 miliar kali 0,45 sama dengan 810 juta. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Fauzan, yaitu efek pajak pada model depresiasi yang berbeda. Pemilihan model depresiasi dapat mempengaruhi besarnya nilai PW pajak yang harus ditanggung perusahaan. Metode depresiasi yang berbeda, nilai PW pajak yang akan dibayar akan semakin rendah apabila metode depresiasi yang digunakan semakin cepat menurunkan nilai aset dari aset yang didepresiasi. TI sama dengan CFBT kurang D, di mana CFBT cash flow before taxes, CVT sama dengan CFBT
kurang taxes di mana CFT cash flow after taxes. Contoh soal 2, efek pajak pada mode depresiasi yang berbeda. Misalnya harga awal suatu aset adalah 50 juta dengan umur 5 tahun. Aliran kas sebelum pajak setiap tahunnya sebesar 20 juta. Jika tarif pajak yang dikenakan adalah 30% dan ROR setelah pajak adalah 10%, bandingkan nilai present worth dari pajak yang dikenakan jika metode yang digunakan adalah yang pertama depresiasi atau penyusutan garis lurus, yang kedua depresiasi atau penyusutan SWD. Penyelesaian depresiasi garis lurus, besarnya depresiasi setiap tahunnya sama DT sama dengan 50 juta per 5 sama dengan 10 juta. TI sama dengan 20 juta kurang 10 juta sama dengan 10 juta. Dengan tarif pajak 30% per tahun, maka besarnya pajak per tahun adalah P sama dengan 0,3 kali 10 juta sama dengan 3 juta. Ya, dapat dilihat dari tabel di atas. Pajak PW dengan metode SL, PW sama dengan 3 juta, P per A 10% 5, sama dengan 3 juta sama dengan 3,791, sama dengan 11,373 juta. PW menggunakan metode SWD, PW sama dengan 1 juta, P per A 10% 5 plus 1 P per G 10% 5. 1 juta 3,791 plus 1 juta 6,862 sama dengan 10,653 juta. Mentabulasikan aliran kas setelah pajak. Analisa-analisa seperti present worth, ROR, dan sebagainya pada prinsipnya tetap sama antara sebelum dan sesudah pajak. Nilai-nilai aliran kas antara sebelum dan sesudah pajak berbeda, sehingga kesimpulan dari analisa-analisa di atas berbeda. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tabulasi aliran kas setelah pajak. Sebuah peralatan penunjang produksi direncanakan akan dibeli pada tahun ini oleh PT OPQ. Harga awal adalah 50 juta dengan masa pakai 5 tahun dan sisa 0 selama 5 tahun. Pendapatan yang diharapkan adalah 28 juta, 1 juta per N, di mana N adalah tahun terjadinya aliran kas, sedangkan pengeluaran tahunan diprediksikan 9,5 juta tambah 0,5 juta per N. A. Apabila tingkat pada efektif adalah 30% dan metode depresiasi yang digunakan adalah SL, tabulasikan aliran kas setelah pajak dari alat tersebut. B. Hitung pula present worth dari aliran kas tersebut bila AMRR setelah pajak 8%. Adapun tabel penyelesaiannya, nilai present worth dari aliran kas setelah pajak P sama dengan min 50 juta tambah 14,9 juta P per F, 8%, 1 tambah 13,95 juta P per F, 8%, 2 tambah 12,8 juta P per F, 8%, 3 tambah 11,75 juta P per F, 8%, 4 tambah 10,7 juta P per F, 8%, 5, yaitu sama dengan 1,8346 juta. Efektif pendapatan kapital dan pajak. Pada saat inflasi, harga jual suatu aset biasanya meningkat, namun nilai buku dari aset tersebut tidak bisa disesuaikan dengan terjadinya inflasi sehingga menghasilkan pendapatan kapital.
CGT sama dengan SPT kurang BFT dengan PC sama dengan CGT di mana BFT nilai buku suatu aset pada akhir tahun T, SPT sama dengan harga jual aset akhir tahun ke T, CGT pendapatan kapital dari aset yang dijual pada tahun ke T, TC tingkat pajak yang dikenakan pada pendapatan kapital, PC besarnya pajak dari pendapatan kapital. Adapun efek pendapatan kapital pada pajak dan pajak. Sebuah traktor memiliki harga 60 juta dengan umur 7 tahun dan nilai sisa 4 juta. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, maka nilai buku traktor tersebut pada akhir tahun ketiga adalah 36 juta. Misalkan traktor tadi dijual seharga 40 juta pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapital dikenakan pajak dengan tingkat 28%. Berapa pajak dari pendapat kapital tersebut? Bila traktor tadi tetap dipakai dan baru dijual di akhir tahun ke-7 dengan harga 10 juta, berapa pajak pendapatan kapital yang dikenakan? Adapun penyelesaiannya yaitu pendapatan modal yang diperoleh adalah CG3 sama dengan 40 juta kurang 36 juta sama dengan 4 juta. Maka besarnya pajak pendapatan kapital yang dikenakan adalah PC sama dengan TC CG3 sama dengan 0,28 kali 4 juta sama dengan 1,68 juta. Baiklah, kiranya segitu saja penyelesaian dari saya. Apabila lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.